Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maidasari dengan NPM 5021098 kelas 4 CPG SD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Cahya Dwi Andita, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengembangan dan integrasi kurikulum serta struktur kurikulum di SD. Model pengembangan kurikulum. Kata model secara etimologi memiliki arti pola atau acuan dan contoh dari sesuatu yang dibuat. Sedangkan menurut analisis penulis, sesungguhnya model pengembangan kurikulum bisa juga diartikan sebagai sebuah pendekatan atau pola apa yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Adapun model-model pengembangan kurikulum diantaranya adalah 1. The Administrative Model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau Landstab karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. 2. Grassroots Model. Model grassroots merupakan kebalikan dari model administratif. Model grassroots yang disebut juga dengan istilah model bottom up yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, seperti sekolah ataupun guru. 3. Hilda Taba Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep secara deduktif. 4. D.K. Wehort Model. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wehort 1967 mempunyai argumen tersendiri agar pengembangan kurikulum atau kurikulum developers dapat menggunakan suatu proses melingkar atau a circular process, yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. 5. The Demonstration Model atau KTSP menuju K13, K16. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diperakasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. B. Model integrasi kurikulum di sekolah. Kurikulum terintegrasi atau integrated kurikulum lebih memandang bahwa suatu kelompok bahasan harus terintegrated atau terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan inisiatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Pengembangan kurikulum terintegrasi memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan peserta didik dalam mengembangkan program pembelajaran. Model kurikulum terintegrasi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum, yaitu sebagai berikut. A. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang memautkan 2 atau lebih bidang ilmu yang serumpun. B. Integrasi beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang menautkan antara disiplin ilmu yang berbeda. C. Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks karena menautkan antara disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. C. Struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Pada setiap mata pelajaran dituangkan ke dalam kompetensi. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.